Halo teman-teman pejuang CPNS, Cut Nyak pernah berkata, saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu ketika kita tanpa kalah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan dengan aspek norma dan konstitusi norma. Langsung saja soal nomor. Kita akan membahas soal yang pertama ya. Dalam jejak pendapat yang ditayangkan live oleh salah satu stasiun televisi swasta dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari masing-masing partai politik, yang kemudian hal tersebut menjadi perdebatan serius antar parpol. Hal ini dapat menghambat terjadinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan karena pilihan jawaban A, adanya ketidakadilan sosial di antara partai politik. Ini bukan ya teman-teman. Pilihan B, adanya intervensi pihak luar terhadap partai politik. Ini juga bukan ya teman-teman. Pilihan jawaban C, adanya fanatisme anggota partai terhadap partai politik. Kita simpan jawabannya untuk pilihan jawaban C. Pilihan jawaban D, hilangnya rasa bangga sebagai suatu bangsa demokrasi. Ini juga salah ya teman-teman, bukan jawaban yang benar. Pilihan jawaban E, muncul paham nasionalisme di kalangan anggota partai politik. Ini kita simpan terlebih dahulu, jadi yang masih kita simpan adalah pilihan jawaban C dan E. Yang C, adanya fanatisme anggota partai terhadap partai politik. Yang E, munculnya paham nasionalisme di kalangan anggota partai politik. Yang benar adalah pilihan jawaban C, adanya fanatisme anggota partai terhadap partai politik. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Berikut ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali. Kita pertama-tama cari tahu dulu ya, DPR itu apa sih? DPR menurut Wikipedia Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas yang pertama kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Yang kedua, tidak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Masuk ke pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, hak interpelasi, hak angket. Ini termasuk hak-hak yang dimiliki oleh DPR. Jadi untuk jawaban A bukan jawaban yang benar. Pilihan jawaban B, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat. Ini juga masuk dalam hak-hak yang dimiliki DPR. Jadi jawaban B juga bukan pilihan jawaban yang benar. Pilihan jawaban C, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Ini bukan jawaban yang benar juga. Pilihan D, hak anggaran dan hak pengawasan. Kita simpan dulu. Untuk pilihan jawaban E, hak mengajukan pertanyaan dan hak imunitas. Ini juga jawaban yang salah ya teman-teman. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 itu D, hak anggaran dan hak pengawasan.
Untuk pembahasan soal nomor 3, wewenang dalam kedudukan presiden berdasarkan ketentuan pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah sebagai pemegang kekuasaan. Kita akan melihat dulu isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17. Menurut Wikisource, pasal 17 berisi 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ini isi pasal ke-17 ya teman-teman. Jadi yang kita bahas itu ayat 1, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Masuk ke pilihan jawaban. Jawaban A, eksaminatif. Eksaminatif salah ya teman-teman. Pilihan jawaban B, diskriminatif. Ini juga salah ya teman-teman. Pilihan jawaban C, legislatif. Kita simpan terlebih dahulu untuk jawaban legislatif. Pilihan D, eksekutif. Ini juga sepertinya salah ya teman-teman. Lanjut ke pilihan jawaban E, konsultatif. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu C.